Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Rohayati dengan NIM 210223 kelas RA6 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan mata kuliah Manajemen Operasional. Dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Wahid Al-Fariji SEMM. Video presentasi ini dibuat yaitu untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Operasional. Pada materi yang pertama yaitu mengenai perancangan operasi, terutama mengenai sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran kinerja. Pada materi ini terdapat strategi sumber daya manusia untuk keunggulan yang kompetitif. Strategi manajemen sumber daya manusia seperti yang diuraikan oleh Zainal pada tahun 2015 di halaman 64, di mana merujuk pada keterkaitan antara pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan dan strategi organisasi. Tujuannya yaitu adalah untuk memperbaiki kinerja. Mengembangkan budaya organisasi untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan fleksibilitas. Oleh karenanya, melibatkan perencanaan distribusi sumber daya manusia guna mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu pentingnya strategi manajemen untuk keunggulan sumber daya manusia yang kompetitif. Strategi yang pertama yaitu adanya strategi inovasi, di mana strategi ini yaitu untuk mendorong perilaku inovatif karyawan, menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, memberikan insentif untuk adopsi adanya teknologi baru, dan pengembangan produk. Strategi yang kedua yaitu strategi peningkatan mutu. Dalam strategi fokus pada peningkatan mutu produk, melibatkan karyawan dalam perbaikan mutu, memberikan pelatihan dan pengembangan terhadap karyawan guna meningkatkan kualitas mutu yang lebih baik. Selanjutnya yaitu adanya strategi pengurangan biaya. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan yaitu mengurangi biaya operasional produksi dan negosiasi. Adanya negosiasi yang baik oleh pemasok. Selanjutnya yaitu perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah menentukan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan untuk masa depan. Secara singkat, perencanaan tenaga kerja adalah analisis dan identifikasi kebutuhan serta ketersediaan tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Berikutnya yaitu tingkat perencanaan, di mana dalam tingkat perencanaan ini, perencanaan tenaga kerja makro bertujuan optimalisasi pendayagunaan tenaga kerja untuk pertumbuhan ekonomi ataupun sosial secara nasional, daerah,
dan sektoral. Sementara itu, perencanaan tenaga kerja mikro fokus pada lembaga atau instansi. Berikutnya yaitu desain pekerjaan. Desain pekerjaan yaitu menentukan spesifikasi tugas-tugas yang terkandung dalam pekerjaan, baik itu individu maupun kelompok. Tujuan desain pekerjaan. Tujuan dari desain pekerjaan yaitu untuk menciptakan struktur tugas yang jelas, relevan, bermakna, serta mengatur tugas-tugas tersebut agar dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Berikutnya yaitu ada pendekatan desain pekerjaan. Di antaranya yakni desain pendekatan manusia, pendekatan rekayasa, dan pendekatan karakteristik pekerjaan. Selanjutnya yaitu adanya manfaat dari desain pekerjaan. Manfaat dari desain pekerjaan yaitu adanya motivasi, kinerja, serta kepuasan kerja. Materi selanjutnya yaitu ergonomi dan lingkungan kerja. Ergonomi yaitu studi mengenai interaksi antara manusia dan lingkungan kerja mereka. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuannya yaitu untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan serta produktivitas karyawan. Aspek ergonomi dan lingkungan kerja di antaranya yaitu 1. Desain ergonomi, 2. Postur kerja, 3. Pencahayaan, 4. Udara ruangan, 5. Organisasi tempat kerja. Selanjutnya ada manfaat ergonomi dan lingkungan kerja. Manfaatnya yaitu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan karyawan serta meningkatkan produktivitas. Selanjutnya yaitu analisis metode. Analisis metode yaitu proses untuk mempelajari dan mengevaluasi metode atau prosedur yang digunakan dalam suatu pekerjaan. Tujuan analisis metode yaitu untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hasil kerja. Selanjutnya yaitu ada contoh analisis metode. Contoh analisis metode sebagai berikut. Ada analisis metode desain website, analisis metode dalam penggunaan e-learning, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu mengenai manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan merupakan aktivitas yang melibatkan pengelolaan aktivitas yang terkait dengan arus barang dan jasa dari pemasok hingga pelanggan akhir dengan tujuan untuk mencapai keunggulan, kompetitif, memaksimalkan nilai, meningkatkan efisiensi, dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Berikutnya yaitu kepentingan strategi rantai pasokan, yaitu guna memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaatnya bagi konsumen akhir. Selanjutnya yaitu manajemen distribusi. Manajemen distribusi yaitu proses yang digunakan oleh organisasi bisnis untuk mengawasi pergerakan barang dari pemasok, produsen, grosir, distributor, hingga ke pelanggan akhir. Berikutnya yaitu manajemen etika dan rantai pasokan. Manajemen etika dan rantai pasokan yang berkelanjutan mempertimbangkan 3 aspek etika, yaitu etika yang pertama, etika personal,
Etika yang kedua yaitu etika dalam rantai pasokan. Yang ketiga, perilaku etis terhadap lingkungan ketika rantai pasokan meningkat, karena hal ini menjadi lebih signifikan. Selanjutnya yaitu manajemen persediaan. Manajemen persediaan yaitu suatu pendekatan strategis oleh perusahaan untuk mengontrol, mengawasi, dan mengoptimalkan semua aspek terkait dengan stok persediaan dan komponen yang digunakan dalam operasi bisnis. Berikutnya yaitu fungsi manajemen persediaan. Fungsi manajemen persediaan yaitu sebagai berikut. Pertama, mengantisipasi stok yang kurang, menyediakan stok cadangan, dan menjaga kelancaran penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan yaitu ketersediaan dana, waktu tunggu pengiriman, dan daya tahan produk. Metode manajemen persediaan. Dalam manajemen persediaan ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu metode just in time atau biasa disebut dengan JIT, metode economic order of quantity, reorder point, dan safety stock. Materi selanjutnya yaitu perencanaan agregat dan SOP. Perencanaan agregat yaitu strategi yang digunakan untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan sumber daya dengan permintaan, dengan tujuan untuk meminimalkan biaya. Selanjutnya yaitu SOP, Standar Operasional Prosedur. SOP yaitu proses berkelanjutan merevisi dan mengkoordinasi rencana bisnis strategi di berbagai departemen. Materi selanjutnya yaitu mengenai perencanaan kebutuhan material atau disebut dengan MRP dan ERP. Permintaan dependen. MRP didasarkan pada permintaan dependen. Permintaan dependen adalah permintaan yang disebabkan oleh permintaan terhadap item level yang lebih tinggi. Misalnya permintaan akan mesin otomotif roda merupakan permintaan dependen yang tergantung pada permintaan otomotif. MRP digunakan pada berbagai industri terutama yang berkarakteristik job shop. Yakni industri yang memproduksi sejumlah produk dengan menggunakan peralatan produksi yang relatif sama. MRP tidak akan cocok bila diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk dalam jumlah yang relatif sedikit. Selanjutnya ada persyaratan model persediaan dependen. Ada 5 persyaratan. Persyaratan yang pertama yaitu jadwal produksi induk. Yang kedua, spesifikasi atau daftar kebutuhan bahan. Yang ketiga, persediaan. Yang keempat, pesanan pembelian yang belum dipenuhi. Yang kelima, waktu tunggu. Berikutnya ada struktur MRP. Ada 3 struktur. Yang pertama, mengambil inventaris bahan dan komponen yang tersedia. Proses ini melibatkan penggunaan data inventaris untuk mengidentifikasi bahan dan komponen yang tersedia. Yang kedua, mengidentifikasi bahan dan komponen tambahan yang dibutuhkan. Setelah mengambil inventaris, sistem MRP memerlukan mengidentifikasi bahan dan komponen tambahan yang dibutuhkan untuk memproduksi. Yang ketiga, menjadwalkan produksi atau pembelian bahan dan komponen tersebut. Tahap ini melibatkan penjadwalan produksi atau pembelian bahan dan komponen sesuai dengan kebutuhan produksi.
Selanjutnya, manajemen MRP, Material Requirement Planning atau MRP adalah sistem perencanaan dan pengendalian yang digunakan untuk menghitung bahan dan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Sistem ini terdiri dari 3 tahap utama, yaitu mengambil inventaris, bahan, dan komponen yang tersedia, mengidentifikasi bahan dan komponen tambahan yang dibutuhkan, dan menjadwalkan produksi atau pembelian bahan dan komponen tersebut. Selanjutnya, teknik pengukuran lot. Teknik pengukuran lot sizing sistem MRP merupakan cara terbaik untuk menentukan jadwal produksi dan kebutuhan bersih. Namun, ketika permintaan bersih muncul, keputusan harus dibuat mengenai beberapa banyak yang harus dipesan. Keputusan ini disebut keputusan penentuan ukuran lot atau lot sizing decision. LFL, lot for lot. Tujuan dari metode LFL adalah untuk meminimalkan biaya penyimpanan atau unit sampai nol karena ukuran lot disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua adanya EOQ, Economic Order Quantity. EOQ adalah teknik statistik yang menggunakan rata-rata, sedangkan prosedur MRP mengasumsikan bahwa permintaan dependen diketahui seperti yang dijelaskan dalam jadwal induk produksi. Penentuan ukuran lot ini sesuai, biasanya setup atau biaya perpesanan dengan rumus. Selanjutnya, perluasan dari MRP. MRP mengalami beberapa perluasan seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis, yaitu beberapa perluasan dari MRP meliputi MRP 2, Material Requirement Planning 2 adalah perluasan dari MRP yang lebih fokus pada proses penentuan kebutuhan material. MRP 3, Material Requirement Planning 3 adalah perluasan MRP dalam tingkat akurasi peramalan permintaan, penggunaan secara tepat dan baik peramalan permintaan, forecast demand. MRP 9000, Material Requirement Planning 9000 adalah perluasan MRP yang sudah merupakan tawaran yang benar-benar lengkap dan terintegrasi dengan sistem manajemen, termasuk juga inventory penjualan, perencanaan, pembuatan, dan lainnya. Selanjutnya yaitu materi mengenai penentuan jadwal jangka pendek. Pentingnya penentuan jadwal jangka pendek. Definisi dari jadwal jangka pendek sendiri adalah penterjemahan keputusan kapasitas, perencanaan agregat, serta jadwal induk ke dalam urutan pekerjaan dan pekerjaan tertentu atas karyawan, material, dan permesinan untuk memenuhi permintaan karyawan dan peralatan tertentu dalam basis hari atau jam. Pentingnya penjadwalan jangka pendek bagi suatu perusahaan adalah untuk mengurangi alokasi tenaga operator, mesin dan peralatan produksi, dan dari aspek lainnya untuk lebih efisien. Penjadwalan menambah kapasitas dan fleksibilitas yang terkait memberikan waktu pengiriman yang lebih cepat dan pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih baik. Selanjutnya ada keutamaan penentuan jadwal jangka pendek. Meningkatkan efisiensi. Penentuan jadwal yang baik membantu mengatur pekerjaan dengan lebih efisien, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan menghindari penundaan yang tidak perlu. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadwal yang teratur dan dapat diandalkan memberikan kepastian kepada pelanggan terkait waktu penyelesaian proyeknya, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan mereka. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas. Penentuan jadwal jangka pendek memberikan panduan yang jelas tentang apa, siapa yang bertanggung jawab atas setiap tugas, dan kapan harus menyelesaikannya. Selanjutnya, permasalahan penentuan jadwal jangka pendek. Permasalahan penentuan jadwal sering disebabkan karena yang pertama, keterbatasan kapasitas sarana dan prasarana perusahaan. Yang kedua, kurang sesuainya permintaan dari konsumen dengan kebutuhan. Yang ketiga, keterbatasan persediaan bahan baku. Yang keempat,
Penetapan ketentuan teknis dalam pembuatan barang yang belum maksimal. Yang kelima, order yang mengganggu jadwal order-order lain, serta kenaikan biaya produksi atau biaya tenaga kerja. Permasalahan penentuan jadwal jangka pendek juga merupakan perubahan prioritas. Artinya, seringkali perubahan kebutuhan atau prioritas yang mendadak dapat mengganggu jadwal yang telah ditentukan sehingga menyulitkan pengelolaan proyek. Berikutnya, keterbatasan sumber daya. Dalam hal ini, keterbatasan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan biaya dapat mempengaruhi kemampuan untuk menyelesaikan tugas sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Adanya tanggungan tugas berlebihan. Dalam hal ini, ketika seseorang memiliki terlalu banyak tugas dalam jangka waktu yang sama, jadwal dapat terganggu dan kualitas pekerjaan bisa menurun. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai just in time atau disebut juga JIT. Just in time adalah sistem pengelolaan produksi yang berfokus pada tujuan menghasilkan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan tanpa menyimpan stok berlebih. Selanjutnya yaitu pendekatan just in time. Pendekatan just in time mengurangi persediaan dan meningkatkan efisiensi produksi dengan menyuplai bahan baku tepat waktu ke lini produksi untuk memenuhi permintaan, sehingga mengurangi pemborosan dan biaya penyimpanan. Selanjutnya yaitu manfaat just in time. Manfaat just in time yaitu sebagai berikut: mengurangi ruangan gudang untuk menyimpan barang, layout pabrik yang lebih baik, dan pengendalian kualitas dalam proses. Dari materi yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa strategi manajemen sumber daya manusia fokus pada keterkaitan dengan tujuan dan strategi organisasi, bertujuan meningkatkan kinerja dan mengembangkan budaya inovatif melalui perencanaan distribusi sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu manajemen rantai pasokan atau biasa disebut dengan supply chain management, dapat memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaat rantai pasokan bagi konsumen akhir. Perencanaan agregat yaitu strategi untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan sumber daya dengan permintaan untuk meminimalkan biaya. Selanjutnya ada MRP, di mana MRP digunakan pada berbagai industri, terutama yang berkarakteristik job shop, yaitu industri yang memproduksi sejumlah produk dengan menggunakan peralatan produksi yang relatif sama. Penentuan jadwal jangka pendek yang baik adalah kunci kesuksesan dari setiap proyek, serta mencapai tujuan dari yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu adalah just in time. Kesimpulan dari just in time sendiri adalah sistem pengelolaan produksi yang berfokus pada tujuan menghasilkan produk atau layanan tanpa stok berlebih. Demikian pemaparan materi presentasi pada video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi presentasi pada video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa strategi manajemen sumber daya manusia fokus pada keterkaitan dengan tujuan dan strategi organisasi, bertujuan meningkatkan kinerja dan mengembangkan budaya inovatif melalui perencanaan distribusi sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu manajemen rantai pasokan atau biasa disebut dengan supply chain management dapat memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaat rantai pasokan bagi konsumen akhir. Perencanaan agregat yaitu strategi untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan sumber daya dengan permintaan untuk meminimalkan biaya. Selanjutnya ada MRP, di mana MRP digunakan pada berbagai industri, terutama yang berkarakteristik job shop, yaitu industri yang memproduksi sejumlah produk dengan menggunakan peralatan produksi yang relatif sama. Penentuan jadwal jangka pendek yang baik adalah kunci kesuksesan dari setiap proyek, serta mencapai tujuan dari yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu adalah just in time. Kesimpulan dari just in time sendiri adalah sistem pengelolaan produksi yang berfokus pada tujuan menghasilkan produk atau layanan tanpa stok berlebih. Demikian pemaparan materi presentasi pada video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.